Anda anggota DPR, dulu Anda mengemis pada rakyat. Anda pengemis. Begitu Anda punya jabatan, Anda naik pangkat jadi majikan. Tidak, Anda tetap pengemis. Kenapa? Karena 5 tahun lagi Anda akan mengemis. Itu masalahnya. Jadi saya mau jujur mengatakan itu. Supaya ada hal yang melekat di kita. Kita adalah public servant. Kan dasarnya itu. Apa anggota DPR? Tugas anggota DPR adalah menggonggong pada kekuasaan. Karena itu anggota DPR dalam demokrasi disebut sebagai watchdog. Anjing penggonggong. Memang anjing. Kalau saya bilang anggota DPR, kalian tuh anjing penggonggong. Memang begitu. Karena kalian anggota DPR, saya suruh untuk menggonggongi kekuasaan, menggonggongi eksekutif. Bahasa legalnya adalah pengawasan. Jadi Anda mengawasi siapa? Anda mengawasi presiden, Anda mengawasi bupati, bukan mengawasi saya. Karena majikanmu adalah saya, rakyat, yang memberi saudara hak untuk menggonggong. Nah sekarang yang terjadi, anjingnya menggonggong ke saya getok loh. Oke, ini apa yang disebut dengan politik dan apa hubungannya dengan sopan santun? Pertanyaan saya, ngapain sopan santun di dalam soal yang merupakan urusan publik? Sopan santun itu antar manusia untuk urusan moral. Saya pasti bersopan santun dengan guru saya. Karena dia memberi saya nilai tambah. Yes. Saya sopan pada orang tua. Dan pada mertua mungkin nggak perlu sopan. Iya, karena kalau menjelang perceraian ngapain Anda sopan? Nggak cerai-cerai jadi. Atau cari gara-gara supaya cerai gitu. Oke, kita mulai ya satu soal. Seolah-olah sopan santun itu adalah petunjuk untuk menghasilkan kejujuran dan keadilan. Saya kasih contoh kasus saya. Saya sebutkan Joko Widodo sebagai presiden adalah bajingan tolol. Ya, lalu saya diperkarakan di polisi. Lalu PDIP bilang, Anda Rocky Gerung, kalau kritik kasih yang sopan dong. Oke, saya bilang, Presiden Jokowi adalah bajingan tolol. Sopan saya ucapin. Karena itu saya mau tanya, apa ukuran sopan santun? Dia bilang, Anda tahu sendiri. Kalau saya tahu sendiri, maka jangan suruh saya untuk ikuti Anda. Kan saya tahu sendiri ukurannya kan. Maka saya bilang, Jokowi adalah presiden yang bajingan tolol. Anda menghina presiden? Tidak. Presiden itu bukan orang, ngapain saya hina orang? Presiden itu adalah kedudukan publik. Dia adalah fungsi. Kan bisa kita bedain. Kecuali saya bilang Jokowi adalah bajingan tolol sebagai kepala keluarga. Ah, itu saya menghina. Tapi saya bilang dia bajingan tolol sebagai kepala negara. Itu yang saya maksud. Bagaimana publik kita menyamaratakan antara kedudukan publik seseorang dan kondisi privatnya itu. Boleh nggak kita menghina pejabat publik? Nggak boleh. Kalau dia berstatus raja, raja itu tubuh privatnya nyatu dengan tubuh publiknya. Anda menghina raja, Anda menghina tubuh privatnya. Anda menghina tubuh privatnya, Anda menghina raja. Kenapa? Karena raja tidak dipilih. Itu soalnya. Itu masalah kita di situ. Jangan hina presiden dong, dia kan bapak kita. Bapak saya itu tidak saya pilih. Bapakmu tidak kau pilih juga. Dan kalau dia bapak, dia berbuat salah pun dia tetap bapak sampai dia meninggal. Ini presiden dipilih setiap 5 tahun. Mana ada bapak dipilih setiap 5 tahun? Nah, saya mau terangkan itu karena kita mengalami kesulitan untuk mengembangkan oposisi karena feodalisme itu. Karena sopan santun itu. Jadi boleh nggak sopan santun terhadap pejabat publik? Nggak ada sopan santun pada pejabat publik. Kan dia lebih tua dari kita. Oke, maka saya hormati dia sebagai orang tua di dalam kedudukan hierarki umur. Tapi dia punya kuasa. Kapan dia punya kuasa? Setelah dia mengemis ke saya sambil nyodorin BLT, sambil kasih amplop. Loh, dia tadi pengemis. Anda anggota DPR, dulu Anda mengemis pada rakyat.
Anda pengemis. Begitu Anda punya jabatan, Anda naik pangkat jadi majikan. Tidak, Anda tetap pengemis. Kenapa? Karena 5 tahun lagi Anda akan mengemis. Itu masalahnya. Jadi saya mau jujur mengatakan itu. Supaya ada hal yang melekat di kita, bahwa kita adalah public servant. Kan dasarnya itu. Apa anggota DPR? Tugas anggota DPR adalah menggonggong pada kekuasaan. Karena itu anggota DPR dalam demokrasi disebut sebagai watchdog, anjing penggonggong. Memang anjing bukan, itu istilah. Sama istilah SGIE itu. Kalau saya bilang anggota DPR, kalian tuh anjing penggonggong. Memang begitu. Karena kalian anggota DPR, saya suruh untuk menggonggongi kekuasaan, menggonggongi eksekutif. Bahasa legalnya adalah pengawasan. Jadi Anda mengawasi siapa? Anda mengawasi presiden, Anda mengawasi bupati, bukan mengawasi saya. Karena majikanmu adalah saya, rakyat, yang memberi saudara hak untuk menggonggong. Nah sekarang yang terjadi, anjingnya menggonggong ke saya getok dong. Kan itu adabnya begitu tuh. Jadi jangan terjemahan secara letterlek. Anjing memang dalam bahasa Inggris the watchdog artinya kasih wake up call pada pemerintah. Barking dog, anjing yang menggonggong, bukan anjing yang pendiam. Nah karena itu fungsi pertama dari anjing yang menggonggong, tidak boleh ada sopan santun terhadap orang yang kalian awasi. Kalau ada sopan santun, sebenarnya Anda sudah korupsi dari awal. Saya bersopan santun karena dia presiden, maka ya dia punya kesalahan, tapi oke, ya saya sebutin dengan cara yang sopan itu. Kesopanan yang tertinggi artinya tidak memberi kritik. Kan itu dalilnya kan? Padahal kritik adalah nyawa dari politik, nyawa dari demokrasi. Dalam bentuk oposisi. Nah karena itu, kalau harus bersopan-sopan, ya jangan jadi oposisi. Kalau tidak jadi oposisi, ya jadi penjilat. Kan cuma itu pilihannya kan? Dalam bentuk lain pendukung. Tetapi kalau semua orang mendukung, gak ada yang menggonggong, dalam 2 menit seorang pemimpin yang terpilih secara demokratik berubah menjadi despotis. Itu yang akhirnya disadari oleh PDIP. Karena itu dia cabut laporannya dari polisi. Oh ternyata Rocky Gerung betul bahwa Jokowi memang bajingan tolol. PDIP cabut itu dengan alasan yang bagi saya, loh kenapa Anda baru tahu sekarang? Padahal itu Partai Demokrat, Partai Demokrasi. Siapa PDIP di sini? Apa? Iya, PDIP. Iya, dia PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan. Tapi memperkarakan saya sebagai orang yang menghendaki demokrasi itu dikendalikan dengan oposisi itu. Baru setelah itu Hasto telepon, Rocky benar. Baru setelah itu DPP telepon, tarik Rocky Gerung kasusnya dari Barreskrim. Kenapa nggak dari awal? Berarti PDIP baru tahu demokrasi setelah dia berkelahi dengan Jokowi. Itu masalahnya. Jadi etik itu ada tuh. Saya mengajar 4 tahun di sekolah PDIP itu. Saya mengajar di Megawati Institute untuk caleg-caleg. Saya ngajarin itu, tiba-tiba saya dilaporin. Mestinya mereka pro saya karena saya guru mereka. Itu gobloknya ngelaporin guru, akhirnya malu sendiri. Karena PDIP malu buat berhadapan dengan saya. Di Jogja saya diusir oleh PDIP. Ketua DPD PDIP menghalangi saya untuk kasih kuliah di mahasiswa. Bayangin. Padahal dia ketua partai. Dia punya tempatnya di DPR, bukan di panggung mahasiswa. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Kenapa? Rocky Gerung menghina presiden. Sekarang dia nggak minta maaf pada saya. Padahal DPP udah bilang minta maaf semua PDIP. Karena yang benar Rocky Gerung. Itu soalnya. Jadi Anda lihat bagaimana demokrasi kita merosot. Karena paham-paham fundamental yang ada dalam teori demokrasi dan public ethics itu nggak dikuasai oleh para politisi. Jadi saya mulai dengan kontroversi itu. Supaya kita bisa bongkar apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini. Sehingga sampai sekarang demokrasi itu dianggap sebagai penyerahan kedaulatan rakyat pada anggota DPR. Begitu banyak anggota DPR yang bilang pada saya, kan kedaulatan ada di tangan kami.
Loh, Anda paham nggak yang disebut people sovereignty? Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada saudara. Karena itu nyawa saya. Menyerahkan kedaulatan artinya saya bunuh diri. Jadi selama 5 tahun saya tidak berdaulat. Lalu Anda suka-suka gitu. Jadi pengertian tentang kedaulatan tidak dipahami. Karena saya ngajar itu bertahun-tahun di Megawati Institute. Kedaulatan itu tidak pernah diserahkan. Kalau begitu apa yang diserahkan selama 5 tahun? Kepentingan saya serahkan, bukan kedaulatan saya. Sovereignty itu melekat seumur hidup pada warga negara. Jadi teman-teman semua di Mataram, bagian-bagian ini yang ingin kita kembangkan. Supaya saya ingin Mataram tumbuh sebagai tempat demokrasi ditanam ulang benihnya tuh. Itu yang saya inginkan tuh. Dari partai manapun, mau PKS, Nasdem segala macam tuh. Kan itu dasar kenapa kita ingin mengembalikan marwah demokrasi yang pernah ditanam oleh para pendiri awal bangsa ini. Kita nggak ada debat di dalam politik. Semuanya oke. Gubernur bilang A, oke A tuh. Kan DPRD kan bukan lagi fungsi pengawasan, kan nggak ada fungsinya kan DPRD. Kan Anda disebut bagian dari pemerintah kan akhirnya kan. Iya, kenapa Anda nggak protes? Anda tidak dipilih oleh presiden, Anda dipilih oleh saya sebagai rakyat. Kalau Anda bagian dari pemerintah, Anda bertanggung jawab pada pemerintah. Padahal Anda harusnya me-watchdog pemerintah, mengawasi pemerintah. Nah, kita mau bongkar ini di 2024 supaya beres tuh. Apalagi DPD itu. DPD itu dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR melalui sistem partai, disodorkan oleh partai. Tapi DPD nggak boleh bikin regulasi. Ajaib negeri ini. Di Amerika, DPD itu namanya senator. Senator di Amerika bahkan dihargai dengan cara menyebutkan bill, usulan undang-undang itu pakai nama dia. Hasan Bills. Undang-undang yang disodorkan oleh Hasan yang anggota DPD itu. Kenapa? Karena dia representasinya langsung dari rakyat, dipilih langsung. Nggak melalui filter partai, nggak melalui amplop pada ketua partai. Itu maksud saya tuh. Jadi ini bagus sekali ada soal ini. Jadi saya diminta untuk menerangkan secara jujur apa fungsi demokrasi dalam politik. Nah, politik santun itu ada politik kemunafikan. Santun dalam politik artinya munafik. Itu nggak boleh ada. Ya. Oke, saya berhenti sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Nanti kita panjang lebar. Saya bisa bahas apa aja tuh soal anggaran, soal kode etik segala macam. Tapi saya memulai dengan hal yang fundamental tuh, supaya kita tahu bahwa kita memperoleh legitimasi dari rakyat kendati disodorkan oleh partai politik. Karena itu nggak boleh ada PAW. Atas dasar nggak store pada ketua fraksi, nggak store pada ketua partai di PAW, nggak bisa. Yang bisa PAW Anda adalah rakyat. Itu dasarnya. Nah, kita membalikkan itu supaya fondamen kita bernegara itu tidak diketawain oleh Malaysia, tidak diketawain oleh Singapura, tidak diketawain oleh Al Jazeera, tidak diketawain oleh New York Times. Semua dunia ini kalau saya pergi seminar ke luar negeri itu bingung lihat Indonesia. Katanya demokrasi, tapi ada PAW. Katanya ada demokrasi, tapi nggak boleh kasih kritik, harus sopan. Anda lihat perdebatan di parlemen Australia yang paling kacau, parlemen Taiwan, itu caci maki di dalamnya. Setelah itu dia biasa aja. Karena waktu dia mencaci, dia tidak mencaci orang, dia mencaci kebijakan orang itu yang dipilih. Apakah itu dasar bukan peradaban Indonesia? Itu peradaban Indonesia. Bung Karno caci maki sama Sultan Syahrir. Tan Malaka berkelahi secara ideologis dengan Bung Karno. Kirim-kirim satira tuh. Bahkan di Bima, bagian dari NTB, rajanya itu sebelum dia naik kekuasaan, dia diarak ke pasar dan dimaki-maki. Itu tradisi Raja Bima. Karena itu di kerajaan Bima nggak ada singgasana, tikar. Kalau rakyat ingin bertemu, rajanya turun ke tikar di mana rakyatnya nunggu, bukan rakyatnya yang berdiri bungkuk-bungkuk. Jadi bahkan dalam tradisi
antropologi kita, dasar-dasar kesetaraan itu diajarkan oleh culture kita. Yang kita sebut local wisdom. Saya neliti di Bau-Bau, Kendari. Tahun 1500, Raja Kendari, Raja Bau-Bau mengatakan, sejak tahun ini Sultan Bau-Bau harus dipilih oleh rakyat. Jauh mendahului teori John Locke. Itu tahun masih abad pertama, masih abad 1000. Udah ada prinsip itu. Jadi jangan bilang bahwa Indonesia itu nggak boleh pakai oposisi karena oposisi itu punya Barat. Lo Indonesia lebih dahulu beroposisi daripada teori demokrasi. John Locke, John Rawls, Jean-Jacques Rousseau. Kita sudah mulai itu. Jadi yang saya mau katakan, Anda atau kita semua ditipu oleh kekuasaan supaya jangan mengkritik, supaya jangan beroposisi. Kalaupun mengkritik harus santun. Maka kritik yang paling santun adalah berbisik. Tapi kalau berbisik masih terdengar di telinga, bikin lebih sunyi, jangan bicara. Itu dasarnya. Padahal parler dalam bahasa Prancis artinya bicara, parlemen parler. Ngomong itu mesti sekeras-kerasnya supaya didengar. Saya tahu yang saya ucapkan berbahaya bagi saudara, tapi saya mengambil risiko itu. Saya bukan politisi. Saya mengajar teori politik bertahun-tahun. Saya mengajar logika. Saya mengajar ilmu ekonomi. Saya mengajar ilmu hukum. Tapi nanti orang bilang Rocky Gerung sok tahu semua hal. Memang saya tahu semua hal. Kenapa takut untuk tahu semua hal? Karena hanya dengan pengetahuan kita bisa berhadapan secara setara dengan manusia. Kan kita diberi Tuhan kemampuan berpikir.